Bagaimana Anda melakukan sholat Idul Fitri di rumah seiring dengan merebaknya virus corona yang menyebabkan ditutupnya masjid-masjid sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi penularan wabah corona? Apalagi sebagian negara Islam telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, sehingga melaksanakan sholat Id di masjid atau di lapangan menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan. Namun, Islam sebagai agama yang mulia mensyariatkan bagi umatnya apa-apa yang dapat menimbulkan kebahagiaan dan memicu persatuan. Oleh karena itu, dalam banyak kesempatan Allah mensyariatkan bagi kita untuk beribadah secara berjamaah. Salah satunya adalah dengan sholat Id. Lantas, bagaimana cara kita melaksanakan sholat Id di rumah, baik dengan berjamaah dengan anggota keluarga, maupun sendirian tanpa terjerumus dalam kesalahan maupun pelanggaran? Dalam video yang singkat ini, insya Allah kita akan belajar tentang hal-hal berikut. Sejauh mana disyariatkan sholat Id di rumah? Apa yang Anda harus lakukan sebelum sholat Id? Kapan waktu pelaksanaan sholat Id? Bagaimana Anda melakukan sholat Id di rumah dan bagaimana keluarga Anda mengatur shaf untuk sholat? Dan beberapa kekeliruan yang wajib kita waspadai. Sejauh mana disyariatkan sholat Id di rumah? Apabila sholat Id tidak dapat dilakukan di lapangan karena suatu halangan seperti merebaknya wabah corona saat ini, maka aturannya ialah seperti aturan orang yang terluput dari sholat Id di lapangan atau di masjid, sehingga dia dapat menggantinya dengan sholat di rumah, baik secara berjamaah maupun sendiri, dengan tata cara yang biasa dilakukan, sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam video ini. Dalil dalam hal ini adalah perbuatan sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya apabila beliau terluput dari sholatul Id, maka beliau mengumpulkan istri dan anak-anaknya, kemudian menugaskan budaknya yang bernama Abdullah bin Abi Utbah agar mengimami mereka sebanyak 2 rakaat dengan bertakbir seperti sholatnya orang-orang yang sholat di lapangan. Singkatnya, sholat Id dilakukan di waktu yang biasa, dengan tata cara yang biasa, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah sesuai dengan kondisi dan tanpa khutbah. Waktu sholat Id dimulai sejak matahari setinggi tombak atau 15 menit setelah terbit dan terus berlangsung hingga masuk waktu zuhur. Apa yang Anda lakukan sebelum sholat? Mandilah dan berhiaslah, demikian juga dengan anak-anak Anda, dengan mengenakan pakaian serta wangian yang terbaik. Kedua, makanlah beberapa butir kurma sebelum Anda duduk di tempat sholat Anda. Karena Nabi SAW biasa memakan beberapa butir kurma sebelum beliau berangkat ke sholatul Id. Kemudian duduklah Anda beserta anggota keluarga di tempat sholat Anda di rumah. Lalu bacalah takbir seperti biasa hingga tiba waktu sholatul Id. Kemudian hentikan takbir dan laksanakanlah sholatul Id. Tata cara sholatul Id. Bila waktu sholatul Id telah masuk, maka berdirilah Anda dan anggota keluarga untuk melaksanakan sholat tanpa mengumandangkan iqamah. Kemudian imam berdiri menghadap ke dinding atau sutroh, sedangkan makmum mengatur barisannya sesuai dengan keadaan masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam gambar peragaan. Sholat Id dilakukan sebanyak 2 rakaat. Imam mengucapkan takbiratul ihram, kemudian membaca 6 kali takbir berikutnya. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-A'la, lalu menyelesaikan rakaat pertama dengan tata cara yang biasa dilakukan. Kemudian bangkit ke rakaat kedua dengan mengucap takbir, lalu mengucap 5 kali takbir setelahnya dengan mengangkat kedua tangan setiap kali takbir dan tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan takbir. Kemudian hendaknya membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Al-Ghashiyah. Selain kedua surah ini dapat dibaca surah Qaf dan surah Al-Qamar. Kemudian imam menyelesaikan sholatnya dan mengucapkan salam tanpa melakukan khutbah, karena sholatul Id di rumah tidak diikuti dengan khutbah. Beberapa kesalahan yang wajib Anda waspadai.
Kebahagiaan hari raya tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan sesuai yang disyariatkan. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oleh karena itu, waspadailah beberapa pelanggaran agar pahala Anda tidak sia-sia dan kebahagiaan Anda tidak sirna. Hindari begadang di malam hari raya agar Anda tidak kesiangan untuk sholat subuh ataupun sholat Id. Jangan tinggalkan sunnah Nabi di hari raya, seperti mandi, berhias, memakai wangian, dan memakan beberapa butir kurma. Berada di rumah tidak berarti memutus komunikasi dengan karib keluarga saat hari raya, karena tersedianya sarana komunikasi telah memberikan kita keleluasaan untuk bertegur sapa dan mengucapkan selamat hari raya.